Kenalin nih, ini dia pisang yang bukan kaleng-kaleng. Namanya Blue Java Banana, alias pisang yang kayak cosplay jadi es krim vanila. Di Indonesia kadang dipanggil pisang Jawa biru, kadang juga pisang kepok au. Namanya aja udah kayak gabungan superhero plus makanan khas Jawa, ya kan? Tapi yang bikin kaget, pisang ini pas mentah warnanya biru. Iya beneran biru, bukan karena masuk kulkas semalaman. Dan rasanya, katanya sih mirip soft serve ice cream. Lah ini pisang apa McFlurry? Teksturnya super creamy, ngalahin pisang premium Amerika, Chiquita. Bahkan mungkin lebih creamy. Dari mantan yang ngeghosting tapi tiba-tiba balik minta balikan. Yang lebih absurd, bijinya aja dijual di Amazon seharga Rp67.000. Padahal di warung, Rp67.000 bisa dapat 2 sisir pisang plus bonus. Senyum ibu-ibu penjualnya. Pisang ini bisa tumbuh di Hawaii, Asia Tenggara, dan tempat-tempat tropis yang agak dingin, kayak hubungan kalian yang hangat tapi nggak jelas. Tahukah kamu, ternyata otak manusia itu bisa mengecil seiring bertambahnya usia? Yap, ini bukan bercanda. Namanya atrofi otak. Biasanya mulai terjadi sejak umur 30-an akhir. Jadi kalau kamu sering lupa naruh kunci, tenang. Mungkin itu bukan karena kamu pelupa, tapi karena otaknya lagi ngecil. Yang paling kena itu bagian lobus frontal, alias pusat keputusan. Jadi kalau makin tua makin sering mikir, mau diet nggak ya? Besok aja deh. Itu bukan malas, itu otaknya udah mulai hemat energi. Terus ada juga hipokampus yang ngatur memori dan belajar. Jadi kalau kamu dengar lagu tahun 90-an langsung hafal, tapi lupa nama orang yang baru kenalan kemarin. Ya itulah hipokampus kamu kerja keras setengah hati. Tapi tenang, otak itu hebat, dia bisa beradaptasi. Asal kamu rajin olahraga, cukup tidur, makan sehat, dan jangan jadi kaum rebahan. Jadi intinya, umur boleh nambah, tapi otak jangan diajak pensiun duluan, ya? Selama ini kita dikasih tahu, pohon itu paru-paru dunia. Tapi ternyata itu cuma setengah cerita. Tahu nggak? Ternyata pahlawan sejati penghasil oksigen itu bukan pohon tinggi menjulang, tapi makhluk laut kecil yang nggak kelihatan sama mata telanjang. Fitoplankton. Iya, makhluk kecil ini tuh kayak ninja laut. Diam-diam ngasih kita napas. Meski ukurannya kecil, mereka nyumbang lebih dari 50% oksigen di bumi. Artinya setiap 2 kali kamu tarik napas, 1 di antaranya itu thanks to si plankton kecil ini. Bukan SpongeBob ya, fitoplankton. Mereka hidup ngambang di permukaan laut sambil fotosintesis kayak tumbuhan darat. Tapi versi mereka tuh lebih low-key, nggak minta disiramin tiap hari, nggak butuh pot, cuman butuh laut bersih dan sinar matahari. Tapi sayangnya, karena manusia suka buang limbah dan bikin laut panas, bukan karena drama, tapi karena iklim. Jumlah mereka terus menurun. Jadi mulai sekarang jangan cuma jaga pohon aja, laut juga. Karena kadang yang nyelamatin dunia bukan yang berdiri gagah, tapi yang ngambang diam-diam sambil kerja keras di bawah radar. Fitoplankton, kecil-kecil bikin lega napas. Di ujung dunia yang beku, ada gunung yang literally nyembur emas tiap hari. Gunung Erebus di Antartika, tinggi, 3.194 meter. Gak cuma ngeluarin gas dan asap kayak gunung biasa, tapi dia juga nyemprot partikel emas super kecil tiap hari. Ukurannya cuma 20 mikrometer, tapi nilainya bisa sampai 91 juta sehari. Dan debunya gak main-main. Ketiup angin sejauh 900 km. Bayangin emas nyasar ke kutub karena tiupan angin. Lalu kristal emasnya turun kayak salju kaya raya. Kata ilmuwan dari Columbia University, ini beneran fenomena langka banget. Kombinasi suhu ekstrem, tekanan tinggi, dan bumi yang pengen flexing kekayaannya. Jadi ya, kalau kamu ngira rezeki cuma turun dari langit, ternyata dari kawah gunung juga bisa. Kabar mengejutkan dari luar angkasa, bulan. Pelan-pelan kabur dari kita. Iya, para ilmuwan bilang bulan tuh lagi move on, menjauh dari bumi sekitar 3-2 cm per tahun. Nggak cepat sih, tapi tetap nyakitin. Selama jutaan tahun, gerakan slow but sure ini ternyata bikin hari di bumi makin panjang. Dulu sehari cuma 22 jam. Sekarang 24 jam. Dan di masa depan, katanya dalam 200 juta tahun, sehari bakal jadi 25 jam. Jadi, kalau kamu suka begadang, good news. Nanti kamu punya 1 jam tambahan buat nonton drama Korea, rebahan atau nambah waktu scrolling TikTok. Stephen Myers dari University of Wisconsin bilang, gerakan bulan ini juga bisa ngubah struktur geologi bumi. Jadi bukan cuma hati yang retak, kerak bumi juga ikut goyang. Intinya, bulan mungkin makin jauh, tapi efeknya makin dekat ke hidup kita. Dan siapa tahu 200 juta tahun lagi manusia bangun pagi jam 7, tapi masih ngantuk juga. Bulan pelan-pelan menjauh tapi ninggalin dampak panjang, literally.
Akhirnya, ada plastik yang nggak bikin bumi stres. Peneliti dari Jepang, dari Riken dan Universitas Tokyo berhasil bikin plastik super ajaib yang bisa larut di laut dan jadi pupuk di tanah. Iya bener, plastik ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa menyuburkan tanaman. Jadi bayangin, kamu buang sendok plastik, besok tanahnya malah tumbuh bayam. Plastik ini dibuat dari bahan aman kayak sodium, heksametafosfat yang biasa dipakai buat makanan, dan guanidinium bukan bahan kimia. Aneh-aneh yang bikin Google error. Uniknya, ikatan plastik ini tuh nyatu karena jembatan garam. Iya, garam. Tapi kalau kena air laut, jembatan ini bubar jalan, dan plastiknya langsung larut dalam hitungan jam. Nggak nyisa serpihan mikroplastik sama sekali. Di tanah, dia hancur dalam waktu 10 hari, terus ngeluarin fosfor dan nitrogen, alias gizi buat tanaman. Jadi plastik ini bukan cuma nggak nyampah, tapi malah ngasih makan tanah. Plastik atau petani, coba. Lebih gokil lagi, 91% bahan tambahannya dan 82% monomernya bisa didaur ulang. Ekonomi sirkular banget, gengs. Plastik ini cocok buat bungkus makanan, sendok garpu sekali pakai, mulsa pertanian, jaring ikan, pelapis benih, dan mungkin juga bungkus cinta yang nggak bisa cepat larut. Intinya, masa depan nggak butuh plastik keras kepala. Tapi yang malah nyuburin bumi. Siapa yang di sini suka pencet-pencet bubble wrap? Ngaku aja deh, biar barangnya belum dibuka, yang penting gelembungnya duluan tamat. Tapi kamu tahu nggak, bubble wrap awalnya bukan diciptakan buat bungkus barang. Tahun 97, dua orang jenius, Alfred Fielding dan Mark Chaffans, lagi ngide bikin kertas dinding 3D. Iya bener, mereka pengen dinding rumah orang ada gelembungnya. Estetik? Mungkin. Kepanasan? Pasti. Laku? Enggak. Tapi alih-alih menyerah, mereka malah nyadar. Ini kayaknya bagus buat ngejaga barang fragile deh. Akhirnya si bubble wrap jadi populer banget di tahun 60-an. Bahkan dipakai perusahaan besar kayak IBM buat ngejaga komputer mahal biar nggak rusak waktu dikirim. Bisa dibilang, bubble wrap itu kayak bodyguard kecil-kecil lucu buat barang elektronik. Dan yang paling absurd, bubble wrap ternyata juga punya manfaat psikologis. Serius, riset bilang kalau mencetin gelembungnya bisa ngurangin stres, ningkatin fokus, dan bikin kamu merasa lebih rileks. Jadi kalau hidup lagi berat, jangan cari pelukan, cari bubble wrap. Gelembung boleh pecah, tapi mental tetap kuat. Kamu mungkin kenal Rolex sebagai jam tangan mahal yang bikin dompet. Langsung kering cuma lihat harganya. Tapi tahu nggak, pendirinya justru tumbuh dari nol besar. Namanya Hans Wilsdorf. Waktu kecil, dia dibesarkan di panti asuhan dan hidupnya jauh dari kemewahan. Iya, pendiri jam paling elit. Dulunya nggak punya waktu, uang apalagi jam. Tapi karena kerja keras dan ambisinya, dia akhirnya sukses besar. Terus, pas udah kaya raya dan Rolex-nya meledak di pasar dunia, Hans malah ngelakuin hal yang nggak banyak orang kaya berani lakuin. Dia ngasih seluruh kepemilikan Rolex ke Yayasan Amal. Yap, sekarang Rolex itu dimiliki bukan oleh orang kaya, bukan oleh konglomerat, tapi oleh Hans Wilsdorf Foundation, sebuah yayasan yang bantu bidang kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi setiap kamu beli Rolex, sebenarnya kamu juga bantu donasi, walaupun tetap bikin rekening nangis. Intinya, Rolex bukan cuma soal gaya, tapi juga berjiwa sosial tinggi. Jamnya mahal, tapi hatinya lembut kayak kapas.